Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan sejumlah alutsista baru untuk Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Senin pagi. Prabowo bilang modernisasi dan penambahan alutsista dilakukan semata-mata untuk menjaga kedaulatan negara. Seperti apa alutsista yang diserah terimakan hari ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Veriska Immanuel untuk Anda. Akan langsung ajak Anda melihat langsung seperti apa kegunaan dan tampilan dari pesawat Rafale yang baru diresmikan atau diserah terimakan secara resmi hari ini. Bersama dengan Danskadron 12, Letkol Binggi Nobel. Pak Binggi, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang Pak Binggi, boleh dong, ini kan di depan kita ada 6 ya, tapi ini kita highlight dulu salah satu. Sebenarnya kegunaannya, apa yang paling spesial dari pesawat Rafale ini? Baik, terima kasih. Jadi yang saat ini hadir di hadapan kita adalah kita memiliki 6 unit. 4 diantara berkursi ganda, kemudian 2 kursi tunggal. Nantinya memang kenapa saat ini kita lebih baik di kursi ganda, karena memang kita fokus dengan penyiapan personil, sumber daya manusia, dalam hal ini pilotnya, tapi juga dengan teknisi dan elemen lainnya. Signifikan tentunya dari Bapak Presiden tersendiri, kita modernisasi alutsista, mengarah ke teknologi, di mana teknologi ini menjadi wujud dari apa yang kita harapkan sejak lama, yaitu visi misi dari kita untuk menjadikan Angkatan Udara dalam melaksanakan operasi ini dapat melaksanakan operasi yang ideal. Ini kan bagian dari kontrak totalnya 42 ya Pak, baru datang 6. Nah tapi kalau untuk itu kan artinya ada PR-nya juga adalah bagaimana pelatihan untuk SDM-nya. Itu nanti ke depannya gimana Pak? Betul sekali Mbak, jadi bisa dikatakan dalam proses apapun, penyiapan apapun, penyiapan sumber daya manusia adalah yang krusial. Dalam hal ini tidak hanya pilot kami pribadi, tapi juga teknisi. Namun yang paling signifikan juga yang tidak perlu kita lupakan adalah elemen-elemen di bawahnya. Karena pesawat ini memiliki teknologi yang capable, yang kuat mendukung kita, maka elemen-elemen di bawahnya perlu disiapkan. Tantangan kita untuk mengawaki sejumlah alutsista yang banyak tadi, 42, dan mungkin alutsista yang lainnya juga, apakah kita siap dioperasikan oleh personel yang kapabel? Nah, itu yang perlu kita siapkan mulai dari ini. Tadi juga Pak Presiden juga sempat menyinggung kalau kita ini menambah alutsista bukan untuk apa-apa, melainkan adalah untuk menjaga keamanan kita, terutama di tengah dinamika geopolitik, di tengah situasi global. Tapi kalau dari alutsista sebenarnya kita mampukah untuk menghadapi semua dinamika itu Pak sekarang? Jadi saya mungkin akan lebih memberikan analogi saja. Kita semua setiap tinggal kita memiliki rumah. Saat ini rumah kita negara Indonesia. Kalau kita kembali ke rumah kita, saya yakin seluruhnya akan berharap bahwa rumah kita ideal, memiliki pagar yang baik, pagar keamanan yang baik, CCTV kamera keamanan yang baik, penjaga atau mungkin penjaga keamanan di rumah itu yang baik, sehingga apa yang terjadi di dalamnya dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itulah yang dapat saya analogikan, bahwa dengan adanya militer yang kuat, pertahanan yang ideal, apa yang terjadi dalam rumah kita akan seluruhnya akan berjalan dengan baik. Demikian. Oh, untuk pesawat Rafale ini sebenarnya biasanya bisa digunakan untuk usia untuk sampai berapa tahun sih Pak? Ini sesuai dengan kalendernya masing-masing, memiliki dengan usia sesuai dengan peliharaannya masing-masing. Mungkin kami tidak bisa menyampaikan dengan batas waktu tertentu, selama pesawat ini didukung dengan pemeliharaan dan maintenance yang ideal, tentunya kita akan dapat melaksanakan dengan seoptimal mungkin. Karena kita berkaca pada negara yang memiliki pun, mulai dari sejak Rafale prototipe pertama tahun 86 kalau tidak salah, mungkin 90-an sudah beroperasi, sampai sekarang mereka tetap mengoperasikan pesawat Rafale dengan tidak banyak merubah, hanya varian yang di-upgrade untuk dengan menyesuaikan kemampuan teknologi di masa depan. Jadi kita dapat berkaca bahwa negara Perancis pun sudah sekian puluh tahun masih menggunakan pesawat ini dengan upgrading tertentu. Tapi kalau dibandingkan artinya dengan varian lama maupun juga jenis pesawat tempur lainnya, sebenarnya apa yang bikin Indonesia akhirnya memilih pesawat Rafale, Pak? Kalau saya melihat dari sudut pandang kami sebagai pelaku, bahwa pemilihan pesawat ini seperti tadi saya sampaikan, ini menjadi trigger sebagai kita untuk mewujudkan visi kita. Pimpinan TNI AU khususnya menyampaikan bahwa kita memiliki cita-cita sebagai network centric warfare untuk mengintegrasikan alutsista platform yang kita miliki, dan kehadiran Rafale ini menjadi
pembuka jalan pintu selebar-lebarnya untuk men-trigger bahwa kita mampu mewujudkan itu. Dengan lingkup TNI AU kita mampu mengintegrasikan, kita harapkan juga mampu mengintegrasikan lebih luas lagi dengan alutsista modern angkatan lain, mungkin angkatan laut, KRI yang sedang melaksanakan operasi, satuan-satuan di bawah, termasuk dengan matra lainnya yaitu angkatan darat. Ya. Pak Bingki, boleh dong, ini kan sambil tunjukin di belakang kita ada rudal dan ini akan jadi pelengkap untuk Rafale, betul ya Pak ya? Betul. Ini apa aja Pak jenis rudalnya? Betul, saat ini yang di depan kita memiliki rudal BVR atau Beyond Visual Range Meteor dengan jarak jangkau hingga 200 km yang digunakan untuk misi-misi dari udara ke udara. Itu yang mana Pak? Yang tengah ini. Oh, yang tengah. Betul. Kemudian yang 6 di sampingnya merupakan rudal Hammer atau air to ground yang memiliki guidance atau pemandu serta booster untuk mencari jarak jangkau yang lebih jauh tentunya. Dengan kehadiran ini tentunya kita dapat melaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, pelaksanaan operasi-operasi tidak harus kita terlalu dekat dengan daerah operasi. Kita melaksanakan deterrence dengan membawa ataupun mempergunakan persenjataan-persenjataan yang bersifatnya long range strike. Saat ini memang seperti yang kita tahu kondisi di luar geopolitik dan lain-lainnya bahwa long range strike merupakan menjadi garis terdepan dalam pelaksanaan operasi. Okay. Pak Bingki Nobel, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas TV. Terima kasih. Selain juga dengan pesawat Rafale, ada juga pesawat Falcon 8X yang salah satu kegunaannya adalah untuk mengangkut angkutan VVIP, bisa pejabat negara maupun juga pejabat militer. Ada pesawat Airbus A400M yang juga fungsinya adalah untuk mengangkut logistik, kemudian juga bisa untuk angkutan orang ataupun juga untuk keperluan evakuasi misalnya. Untuk pesawat Airbus, salah satu yang sudah pernah digunakan juga adalah untuk mengangkut mobil Maung Presiden ke Filipina dalam KTT terakhir. Untuk pesawat Rafale, ini adalah bagian dari kontrak 42 unit yang akan dilakukan hingga tahun 2029. 3 di antaranya sudah tiba di Indonesia terlebih dahulu pada bulan Januari, 3 lainnya tiba dalam beberapa waktu kemarin, sehingga totalnya ada 6. Untuk pesawat Falcon 8X itu ada 6 yang juga diserah terimakan, tapi yang baru ada 4. Dan pesawat Airbus dari 2 yang diserah terimakan juga hari ini, yang baru adalah 1 unit. Sidi Permadi, Fariska Immanuel, Kompas TV Jakarta.